teman-teman semua. Recording progress ya. Kan lagi seru cerita dari Pak Arif kan. Iya, mohon maaf Pak dosen nggak ngeliat ada Pak dosen masuk. Nggak Ini kita apa-apa. lagi bergembira, berbahagia karena ada teman kita yang sukses dalam pekerjaan. Jadi kita ikut Oh, bahagia. Mau Alhamdulillah. minta aja dulu. Ya. Iyalah, supaya bisa nular ke yang lain ya Betul, Pak Arif ya. betul Pak Dokter. Ya. Kita Mudah-mudahan kan saya bisa saling ke Korea, berbagi Pak, ketemu ya pengalaman. Ada berbagi. yang sudah ke Korea? Oh, saya, Pak, ketemu suami saya minggu di BTS. Iyain aja Pak, biar nggak tantrum Pak. Iyain Pak. Rasa apa suami saya Ya, menyanyi di mimpi yang BTS. baik, Bapak tahu doa yang BTS baik. kan? Mimpinya yang ketinggian, Ya, takut pesawat amin. Mudah-mudahan lewat. jadi ya, Pak ya. Bu Mary, mimpinya yang ketinggian, takut pesawat lewat, ketabrak repot. Gak apa-apa lah. Gue ntar mental ya. Mm-mm. Membel. Baik, kita mulai dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, Assalamualaikum Pak. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi Waalaikumsalam Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puja dan syukur kita selalu panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa. Siang hari ini kita memasuki pertemuan yang ketiga mata kuliah apa nih? Language Assessment. Testing and Assessment. Pertemuan ketiga ini temanya tentang prinsip dari tes prinsip of language assessment ya. Ada validity, reliability, practicability, authenticity, kemudian backwas ya. eh Pertemuan ketiga ini sudah ada kelompok atau belum sih? Saya nggak hafal ya. Belum, Pak. Belum ya? Belum ada, Pak. Belum ya? Berarti masih saya ya yang pertemuan kali ini. Baik, Iya, Pak. berarti saya bukakan dulu PPT-nya. PPT. Oke, apakah hadir semua nih hari ini? Satu izin tidak hadir karena menunggu ayahnya habis kecelakaan. Hadir Oh Pak, gitu. hadir, hadir. Oh, Oh, hadir. Hadir semua. hadir Hmm. semua. Oke. Sebentar ya. Full house, full house. Oh, Ya, jadi PPT-nya jadi hilang ya. Sebentar, sebentar, sebentar. Ah, satu, dua, tiga, konsepsi. Ngambil yang dari sini saja. PPT ini sudah pernah lihat belum? belum. Belum ya. Oke, baik. Jadi kita mulai dari sini ya, Bapak Ibu semuanya.
Harus di bawah posisinya. Eh, ini merupakan bagian dari cerminan kita ya. Seringkali kita kan ketemu dengan gambar yang seperti ini ya. Ada yang bisa menafsirkan nggak dari gambar ini? Bisa Ada Pak. Pak Jadi Faliansyah gimana pendapatnya? ya, mendengar saya dari gambar ini tuh bahwa semua murid yang ada di kelas itu punya kelebihan masing-masing. Tidak boleh Mhm. menjudge dalam satu hal saja berarti dia tidak bisa semuanya. Iya, betul. Terus kemudian, Jadi kita harus menemukan bakat anak itu, harus mhm. mendorong kreativitasnya juga. Oke, baik. Satu lagi ada selain Pak Faliansyah? Izin Pak Dokter. Oke, silahkan Pak Arif. Ya, sehingga pembelajaran lebih kepada berpihak kepada murid, juga asesmennya. Karena contoh burung tidak bisa berenang, tapi dia jago di terbang, atau sebaliknya, ikan tidak bisa terbang, tapi dia jago berenang. Oleh karena itu, asesmennya harus berpihak kepada murid. Dan kurikulumnya juga harus eh, berpihak pada murid. Kira-kira seperti itu, Pak Dokter. Oke, keren Pak Arif dan Pak Faliansyah, betul. Jadi pandangan Einstein ini melihat bahwa semua peserta didik kita itu sebetulnya adalah orang jenius gitu ya, punya keahlian masing-masing, punya kompetensi masing-masing, punya bakat masing-masing gitu ya. Kalau kemudian kita hanya menerapkan satu standar di dalam suatu proses penilaian, tentunya menjadi sesuatu yang tidak adil gitu ya. Artinya adalah kita tidak bisa menyamaratakan kemampuan peserta didik antara satu dengan yang lainnya gitu ya. Ada yang memiliki kemampuan untuk melompat-lompat seperti kera, katakanlah seperti itu gitu ya. Ada yang bisa berenang seperti penguin yang ada di situ. Ada seperti burung yang terbang, gajah dan seterusnya gitu ya. Jadi memang kita harus memandang bahwa eh, apa namanya siswa kita atau murid kita itu sesuatu yang unik gitu ya. Nah, ini yang perlu kemudian kita pahami secara bersama-sama gitu ya. Di satu sisi meskipun ada orang yang mengatakan gini, kok pendidikan diartikan seperti gajah, ada monkey dan seterusnya. Kenapa nggak digambar seperti calon dokter, calon pilot, calon saintis gitu ya, calon diplomat, calon macam-macam gitu ya, sesuai dengan profesi yang saat ini ada gitu ya. Itu tergantung kepada sudut pandang orang ketika melihat gambar ini gitu ya. Tapi esensinya sudah sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Pak Faliansyah dan Pak Arief Purnama gitu. Oleh karena itu, Bapak Ibu sekalian, tantangan pendidikan kita ke depan itu harus bisa menciptakan suasana belajar yang sesuai dengan minat, bakat, dan passion dari siswa kita. Nah, pertanyaannya sekarang, kurikulum Merdeka yang hari ini sedang berjalan, ya, kira-kira sudah memadai belum sih untuk menciptakan suasana yang sesuai dengan minat, bakat, dan passion dari peserta didik kita? Ada yang mau berpendapat? Ini hal umum dulu ya, sebelum masuk ke bahasa Inggris ya. Kira-kira Bapak Ibu sekalian memandangnya kurikulum ini sudah sesuai atau masih di antara Bapak Ibu bahkan ada yang menyatakan, aduh capek kita ya, setiap ganti menteri pasti ganti kurikulum nih, gitu ya. Kurikulum kok nggak extend ya, kurikulum kok nggak tetap ya, selalu berubah tuh per 5 tahun sekali gitu. Adakah yang punya pendapat? Kalau Pak Tuhu gimana Pak Tuhu? Baik, Pak. Terima kasih. Eh, dalam kurikulum itu sebetulnya secara keseluruhan memang belum, Pak. Tetapi paling tidak di dalam
penilaian itu kan ada tiga aspek yang dinilai ya. Paling yang pertama adalah pengetahuan, kemudian yang kedua psikomotorik itu, kemudian yang ketiga ke sikapnya, tiga afektifnya itu yang diambil gitu. Tapi kalau misalkan dikaitkan dengan eh, gambar atau tampilan Bapak tadi ya sebetulnya belum, Pak. Artinya belum spesifik karena kita masih menganut sistem semua ilmu dikuasai, tidak seperti orang luar hanya satu yang spesifik kemudian dikembangkan kemampuan itu sampai dengan mencapai profesional gitu. Itu aja Pak, terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Pak Tuhu pendapatnya. Jadi kurikulum hari ini belum memadai ya ceritanya ya. Kalau kemudian kita lihat dari sudut pendidikan formal yang sebagian masyarakat umum menikmati sistem tersebut gitu ya. Karena semua mata pelajaran ya dan kemudian semua materi yang diinginkan oleh pemerintah itu serasa dijejali gitu ya ke peserta didik kita sehingga tidak sesuai dengan passion, tidak sesuai dengan minat dan bakat gitu ya. Nah, saya kembali lagi kepada apa namanya berita ya hari Jumat yang lalu kalau nggak salah eh, membaca Kompas Pak Arief, Pak Tuhu dan kawan-kawan semuanya hasil TKA kita ya tahun 2026 bicara tentang numerasi. Ini agak ini dulu ya masih umum aja deh dulu dah gitu ya. Bicara tentang numerasi. Ternyata nilai numerasi untuk siswa SMP itu sama dengan nilai numerasi ya secara average ya, secara nilai rata-rata itu sama dengan nilai numerasi siswa SMA tahun 2025 yang lalu gitu ya. Dengan nilai skor rata-rata adalah 36 dari rentang nilai 0 sampai dengan 100 gitu ya. Ini sangat mengagetkan ternyata, sangat mengagetkan Pak Menteri ya dan jajaran yang ada di kementerian gitu ya. Pertanyaannya menjadi dan ini kan literasinya belum diungkap nih gitu ya. Yang bahasa Indonesia dan kemudian bahasa Inggris belum diungkap nih gitu. Karena Pak Toharudin, Pak Kepala Beskap juga sudah sebetulnya sudah menyampaikan bahwa 3 hari per 3 hari setelah ujian maka eh, data itu akan muncul sebagai bagian dari hasil penilaian itu sudah muncul sebagai bagian dari kegiatan evaluasi, gitu ya. Kita mengevaluasi kurikulumnya menggunakan dari hasil TKA tersebut. Nah, akhirnya kemudian menjadi pertanyaan banyak orang di ranah para para ahli gitu ya. Ini sebetulnya yang salah yang mana nih, gitu ya. Kok kemudian dibandingkan juga dengan nilai karena TKA itu kan memang diupayakan representatif dengan materi-materi yang biasa digunakan di dalam tes apa namanya PISA ya gitu ya. Meskipun itu baru pada ranah kognitif saja Pak Tuhu. Belum sampai kepada psikomotoriknya, belum sampai kepada afektifnya gitu ya. Tapi dari sisi kognitifnya ternyata kita sangat jauh berbeda. Jadi tidak beranjak kemampuan numerasi kita dari level rendah ya dari tahun 2014 sampai dengan hari ini tidak beranjak gitu. Ini membingungkan sebetulnya gitu ya. Nah, oleh karena itu memang ini menjadi bagian dari diskusi kita gitu ya. Pertanyaannya adalah apakah suasana proses pembelajaran itu memang sudah diciptakan untuk fokus pada potensi yang dimiliki oleh siswa gitu ya. Kemudian juga proses pembelajarannya apakah sudah kemudian mengakomodasi apa yang menjadi bakat, minat yang dimiliki oleh siswa sehingga mereka merasa senang, merasa gembira ketika datang ke sekolah dan pulang membawa sesuatu yang sesuai dengan passion mereka. Oleh karena itu memang kita harus selalu kemudian mendorong kepada mereka bahwa menegaskan bahwa namanya belajar itu tidak hanya menunggu ketika guru itu hadir, maka posisi guru yang saat ini sedang digugat ceritanya. Ya. Kalau Pak Arief tadi kan sudah mengabdi berapa tahun, Pak? Sudah 20 tahun ya, Pak ya. Dan ternyata selama 20 tahun itu rasanya banyak sekali yang tidak adil gitu ya.
karena terkait dengan kebijakan pemerintah yang Masya Allah gitu ya, tidak apa tidak berupaya untuk mengentaskan ya guru-guru terjerembab dalam kesulitan yang mereka alami sendiri gitu ya. Dan kemudian sekarang hasilnya adalah pendidikannya seperti itu gitu ya. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, eh, kita harus kembali lagi kepada konsep taksonomi ya, supaya kemudian kita mengingatkan kembali bahwa ketika guru di dalam kelas ya melakukan suatu proses pembelajaran harus mengingat bahwa ada level-level kemampuan yang memang itu mereka potensi yang ada pada siswa gitu ya. Kalau kemudian kita lihat dari sisi belum yang mengklasifikasi kemampuan taksonominya ya, kognitif domain ini ada 6 ya, ada 6 level ini mulai dari knowledge, comprehension, application, kemudian analysis, kemudian synthesis dan evaluation gitu ya. Ini kan domain kemampuan yang lama gitu ya. Dan kemudian sekarang kita sudah menuju era yang harus melirik dan melihat pendapat dari Laurin Anderson dan Cradwell yang kemudian menegaskan bahwa cara pandang kita terhadap siswa itu harus kemudian diubah gitu ya. Jangan hanya kemudian melihatnya bahwa mereka itu sebagai objek di dalam pendidikan, tapi mereka itu adalah pelaku. Mereka itu adalah manusia yang bisa diubah gitu ya, diajarin dan kemudian memiliki potensi masa depan yang lebih baik gitu ya. Oleh karena itulah kemudian ada perubahan ya dari 6 leveling ini menjadi remember. Paling bawahnya adalah mengingat ya. Kemudian memahami, kemudian mengaplikasikan, kemudian analisisnya dan kemudian evaluasi dan kreativitasnya. Menurut Bapak dan Ibu sekalian, kalau lihat dari dua dua taksonomi ini, eh, perubahan yang sering kemudian dibawa hari ini adalah yang dipakai dari Laurin Anderson dan Cradwell. Kalau menurut Bapak dan Ibu sekalian, sudah sesuai belum sih dengan fakta yang ada di lapangan sana? Setiap guru ketika mengukur kemampuan, potensi, minat, dan bakat siswa, itu sudah menggunakan leveling kognitif domain sebagaimana dari Cradwell dan Laurin Anderson. Kira-kira sudah sampai ke situ belum ya kita? Izin berpendapat, Pak. Silahkan Pak Tunggu. Ya, menurut saya yang di lapangan itu saya rasa belum sampai ke tahapan yang ini karena satu mungkin keterbatasan pengetahuan dan pengalaman guru dalam menilai dan belum tahunya mengenai teori seperti ini. Mm-mm. Jadi ada juga yang penilaian itu hanya sekedar menggugurkan kewajiban tanpa mengedepankan kejujuran. Artinya banyak yang nilai-nilai yang seharusnya tidak tertera nilai cukup itu pun masih ada yang bahasanya dikatrol gitu. Jadi muncul istilahnya itu menggugurkan kewajiban karena supaya tidak apa namanya malu untuk dilihat oleh orang lain dan akhirnya mengenai kriteria di atas rata-rata itu atau di atas standar itu bisa tercapai. Berkaitan dengan urutannya pun kita tidak banyak yang tidak mengerti. Jadi hanya sekedar bentuk penilaiannya aja tahu, tetapi tahapan-tahapan penilaiannya itu mengenai bobotnya itu juga banyak yang belum mengetahui. Itu Pak, makasih. Oke. Pertanyaannya sebagaimana tadi Pak Tuhu sampaikan, ternyata banyak guru juga ya yang belum kemudian memahami sepenuhnya gitu ya. Eh, apa yang akan diukur gitu ya. Level pengukurannya gitu kan. Penentuan scoringnya, penentuan bobotnya gitu ya. Pertanyaannya menjadi lebih panjang seperti ini. Setelah Bapak Ibu guru, ini kita melihat yang di samping kita ya, di sekitar kita. Karena kan Bapak dan Ibu sekalian adalah pendidik gitu ya. Di sekolah, ya, di sekolah, rata-rata melaksanakan IHT, in-house training, itu dalam satu semester
kira-kira terjadi atau tidak ya? Untuk kemudian menyelami ya kurikulum yang terbaru dan kemudian mengingat kembali gitu ya bahwa aspek-aspek yang diukur di dalam kemampuan dan potensi siswa meliputi 6 leveling ini, mulai dari remember, understand, kemudian aplikasi, analyze, evaluasi, dan kreativitas. Di sekolah Bapak dan Ibu sekalian sering nggak melaksanakan namanya IHT, in-house training? Sering, Pak. Di sekolah Silakan saya Pak Ibu. 1 tahun 6 kali saya agendakan, Pak. Breakdown dari Alhamdulillah. rapot pendidikan yang apa namanya skala prioritas. Untuk rapot pendidikan ya Pak Arif ya? Ya, rapot pendidikan kita breakdown mana yang Mm-mm. perlu pembenahan, mana yang perlu ditingkatkan. Nah, itu yang kita jadikan ada landasan untuk materi workshopnya. Oke. Kalau Pak Arif levelnya SMA atau SMP? SMP, Pak. SMP. SMP Pak Arif ya. Ya, Oke. SMP negeri. Berarti guru-gurunya sudah paham ya Pak ya? Bagaimana dengan Seharusnya paham. kurikulum sekarang? Bagaimana proses membuat instrumennya, penentuan scoringnya, bobotnya, sampai dengan kemudian mencocokkan antara hasil dari TKA dan kemudian diubah ya, disesuaikan dengan proses pembelajaran yang ada di sekolah gitu. Ya, seharusnya paham, Pak. Dan memang eh, tanpa bermaksud mengecilkan perjuangan mereka ngajar yang satu kelas empat puluh Ya, empat murid, kemudian 1 minggu bisa sampai ada yang 38 jam gitu. Memang pada akhirnya sudah lelah ya, duluan. Jadi hal-hal yang lebih teoretik ini agak kesampingkan karena mereka yang penting menyampaikan materi pelajaran baru sebatas itu. Sehingga sampai kepada menciptakan anak yang kreatif, anak yang memiliki yang bisa menganalisis itu masih perlu effort lagi. Dan sering juga terjadi miskonsepsi di kalangan guru terkait dengan perubahan-perubahan kurikulum ini dan lain sebagainya. Dan masih ada yang di zona nyaman, yang penting sudah masuk kelas ngajar selesai gitu. Sehingga pencapaian anak di taksonomi level mana menjadi perlu terus digenjot. Izin Pak Dokter. oke, keren Pak, Pak Arif. Kalau Pak Tuhu gimana tadi? Mau berpendapat Pak Tuhu? Kalau untuk pelatihan-pelatihan itu memang tidak rutin, Mbak. Artinya minimal itu dalam 1 semester 1 kali terkait dengan hal-hal yang belum diketahui. Itu berdasarkan juga semacam analisis ya kira-kira guru ini kurang apa, perlu ditingkatkan apanya gitu. Jadi tidak rutin karena di swasta itu disesuaikan dengan kemampuan dan kondisi finansial yang ada gitu. Makasih. Oke, ya memang sesuai dengan situasi yang ada di lapangan gitu ya. Eh, tetapi kemudian menjadi kuncinya begini, Pak Tuhu dan Pak Arif dan kawan-kawan semuanya. Ketika kita bicara tentang asesmen, gitu ya, proses penilaian, gitu, hasil dari IHT itu harus konkret, gitu ya. Artinya harus ada outputnya, tidak hanya kemudian meningkat pemahaman ya guru-guru itu terhadap kurikulum, tetapi juga kemudian bisa mengimplementasikan dengan cara mereka memiliki plan yang baik gitu ya, perencanaan yang baik di dalam satu proses pembelajaran maupun di dalam kegiatan evaluasi gitu ya. Sehingga perlu didorong kembali kepada Bapak dan Ibu guru yang ada di sana itu supaya kemudian memiliki bank soal gitu ya, memiliki bank soal. Bank soalnya pun harus kemudian sudah diuji coba gitu ya dengan tingkat validitas, reliabilitas, praktikabilitas dan seterusnya gitu ya. Sehingga level tadi yang sudah disampaikan Pak Arief bahwa kemampuan guru dalam menganalisis kemampuan siswa pada level analyze itu bisa dicapai dengan butir-butir pertanyaan yang memang sudah valid ya, butir-butir pertanyaan yang sudah terbukti gitu ya. Sudah dilakukan uji coba gitu. Nah, ini Bapak Ibu sekalian, lanjut bahwa ternyata di dalam klasifikasi dimensi proses berpikir ini, menurut Anderson dan Cradwell dari Widiana tahun 2017,
eh, kita sering kemudian mengklasifikasikan menjadi 3 level pemikiran gitu ya. Ada yang dikatakan sebagai low order thinking, kemudian middle order thinking atau mods, dan kemudian adalah HOTS, higher order thinking gitu. Nah, kalau yang low order thinking, kemampuan berpikir tingkat rendah ternyata pada level mengingat gitu ya. Jadi kalau kemampuan hanya mengingat saja, hafalan saja, itu dikatakan sebagai LOTS. Dan kemudian kalau mulai meningkat ya, mulai memahami dan mengaplikasikan itu masih middle ya, middle order thinking. Dan kemudian level yang meningkat kembali dengan kemampuan menganalisis ya, mengevaluasi, dan kemudian ujungnya adalah menciptakan sesuatu yang baru, mengkreasi sesuatu gitu ya. Karena biasanya ketika kita sudah melakukan evaluasi, selalu muncul pertanyaan gitu, kok kenapa ya begini ya? Harusnya begini nih gitu ya. Jadi ketika levelnya sudah mengevaluasi, biasanya biasanya akan muncul namanya novelty. Novelty itulah kemudian menjadi namanya mengkreasi sesuatu. Pemikiran yang kritis itu akan melahirkan sebuah kreasi baru gitu ya. Ini yang sering digunakan oleh pusat kurikulum untuk kemudian menetapkan butir-butir soal yang sering digunakan untuk mengukur kemampuan siswa pada 3 level ini ya. Ada yang LOTS, ada yang MOTS, dan ada yang HOTS. Gitu. Kemudian, Bapak Ibu sekalian, kita masuk ke affective domain, ya, taksonomi afektif. Taksonomi ini seringkali dianggap sebagai minor gitu ya. Bukan hal yang paling utama di dalam proses pengukuran kemampuan belajar siswa. Padahal ada beberapa pendapat yang mengatakan bahwa namanya adab itu lebih tinggi daripada ilmu gitu ya. Ada juga yang mengatakan bahwa adab itu terbentuk juga dari ilmu. Kalau kemudian ilmunya tinggi tanpa memiliki adab, itu berarti pemahaman ilmunya belum sampai kepada level yang tertinggi. Meskipun katakanlah eh, mereka ada di posisi bisa menganalisis, bisa mengevaluasi, tapi kalau kemudian mereka tidak bisa merespon dengan baik, ya, tidak tahu value mana yang terbaik, tidak bisa mengorganisasikan sesuatu dengan baik, maka levelnya juga dikatakan sebagai level yang rendah. Jadi Bapak Ibu sekalian, ketika kita melihat peserta didik kita ini harus kemudian seimbang antara kemampuan kognitifnya dan juga kemampuan afektifnya. Kalau kemampuan afektifnya ini dimulai dari pertama adalah paling rendah, kemampuan menerima gitu ya. Kemampuan menerima di sini bukan berarti apa saja yang disampaikan oleh guru itu diterima gitu ya. Tetapi eh, ada eh, ada peraturan baru ya Bapak Ibu sekalian tentang PSAN ya, yang ini sedang digulirkan Pak Arief dan Pak Tuhu serta yang lain-lain. Nantinya guru makin sibuk nih, Pak Arief dan Pak Tuhu. Jadi tidak hanya mengajar, tetapi mereka juga harus mendampingi supaya di sekolah itu menjadi budaya sekolah yang aman dan nyaman gitu ya. Kalau lihat podcast apa namanya wawancaranya Pak Menteri terakhir itu menganggap bahwa guru semuanya akan memiliki peran sebagai guru BK, gitu ya. Oleh karena itu, guru juga harus bisa tahu bagaimana sikap yang sudah dimiliki oleh siswa ini, gitu ya. Apakah sikapnya itu hanya menerima saja tanpa kemudian merespon? Kalau bisa merespon berarti dia levelnya meningkat dan kemudian dia bisa memilih karena dia tahu mana yang penting dan mana yang tidak penting, itu adalah value. Dan kemudian bisa mengorganisasinya, dia tahu kapan dia apa namanya belajar ya belajar, kapan dia main ya main gitu ya. Mengorganisasikan diri dia dan kemudian juga dia bisa masuk dalam organisasi dia sendiri gitu ya. Kan sering dikatakan bahwa era sekarang kita membutuhkan 4C gitu ya. Anak yang bisa komunikasi dengan baik, yang bisa kolaborasi gitu ya, yang memiliki critical thinking yang baik,
ya, dan kemudian memiliki kreativitas gitu ya. Ini adalah kemampuan organization ketika dia bisa mengorganisasikan diri dia dan kemudian masuk ke dalam lingkungan yang ada di sekitarnya. Dan kemudian puncaknya adalah siswa itu memiliki karakteristik by a value or value complex. Ini eh, apa namanya? eh Kalau orang dari psikolog dia tahu bahwa orang pinter itu akan kelihatan dari tingkah lakunya, gitu ya. Jadi dia bisa menempatkan diri dia dengan baik, dia bisa berperilaku dia dengan baik, dia bisa berbicara dengan baik, sebagaimana situasi dan kondisi yang dia hadapi, gitu ya. Ini adalah kemampuan efektif, yang ini nantinya akan ditambahkan menjadi beban ketika nanti terakhir bulan Juli tahun 2026 setiap sekolah ada didampingi dari Dinas Pendidikan membuat namanya, kalau di dinas ada namanya Pokja BSAN, dan kemudian nanti tim-tim yang pencegahan kekerasan dan seterusnya itu akan hilang semuanya gitu ya. Nanti akan tambahan itu. Ya. Kemudian yang taksonomi ketiga adalah taksonomi psikomotorik atau hasil belajar psikomotorik. Ini akan tampak dalam bentuk keterampilan atau skill dan kemampuan bertindak individu ataupun kesigapan. Domain psikomotorik ini kita bisa lihat dari Simpson tahun 1972, kemudian dari Anata Haro tahun 72, dan dari Div tahun 75. Mulai dari level paling rendahnya adalah imitation, meniru. Jadi ternyata sikap yang meniru, hanya meniru saja, ya. Jadi kalau di Indonesia itu banyak diolok-olok gitu ya. Generasi kita itu banyak hal meniru ya, Pak ya. Nirunya apa ya? Itu di TikTok itu yang rame. Kalau ada gerakan yang baru, nirulah rame-rame itu ya, gitu ya. Imitation ya. Kemudian level yang sedikit meningkat namanya manipulation. Jadi tidak hanya meniru, tapi dia menambahkan sedikit apa namanya itu idenya gitu ya. Kemudian meningkat lagi menjadi precision ya, menjadi lebih presisi sebagaimana dia tahu mana level yang lebih baik gitu ya. Kemudian articulation dan kemudian naturalization menjadi satu tindakan yang natural gitu ya. Respon yang ada pada diri dia menjadi lebih natural. Itu adalah tiga taksonomi, Bapak Ibu sekalian, ya. Oleh karena itu, instrumen mesti dapat mengukur dan menilai tiap aspek evaluasi, baik dari sisi kemampuan kognitif, kemudian kemampuan afeksi, dan kemampuan psikomotorik. Kira-kira Bapak Ibu sekalian, kalau di bidang kita, di bahasa Inggris, adakah kesulitan kita di dalam mengukur tiga kemampuan ini? Kira-kira yang paling sulit yang mana nih? Gitu ya. Silahkan Bapak Ibu, ada yang mau pendapat? Selain Pak Tuhu dan Pak Arif, yang lain jangan tidur semua ya. Yang videonya nyala hanya Pak Tuhu saja, yang lainnya menutup videonya. Tadi maksudnya gimana, Pak? Maaf. Ah, tuh, Bu Floren baru nyambung berarti. Tadi dari bawah, Pak. Maaf, ada tamu. Maaf. Bukan. Selain Bu Floren, silahkan. Dari tiga kemampuan ini, di pendidikan bahasa Inggris, mana yang paling sulit untuk dilakukan satu proses pengukuran? Afeksi, Pak. Kemampuan afeksi. Bu Sofi, kenapa kemampuan afeksi, Bu Sofi? Karena dari pengalaman saya untuk menunjang afeksi ini kan kemauan ya, emosinya ya gitu.
banyak sekali anak-anak yang memang cenderung sudah overthinking terhadap bahasa Inggris itu sendiri, Pak. Jadi sudah menganggap bahasa Inggris itu susah, terus susah untuk dihafalin, dipraktekkan, seperti itu. Jadi sudah overthinking dulu ya Bu ya. Berpikir keras Iya, dulu gitu ya bahwa bahasa Inggris itu karena tidak merupakan bagian dari bahasa ibu gitu ya. iya, Bahasa Pak. kedua sudah berpikir negatif dulu gitu ya. Betul. Oke. Yang lain? Terima kasih Bu Sofi. Sama-sama, Pak. Selain Bu Sofi, Saya Pak, silakan Bu Rahma. eh, saya setuju sama Bu Sofi. Yang paling sulit diukur itu ini ya, afeksi. Karena di pondok itu kan, saya di pondok kebetulan Pak, Ya. kita menggunakan dua bahasa, bahasa Arab dan bahasa Inggris. Ada minggunya. Hmm. Tapi kalau perempuan itu minatnya di bahasa Inggris, kalau laki-laki di bahasa Arab. Kebetulan saya megangnya di kelas laki-laki. Jadi anak laki-laki itu sudah berpikirnya tuh karena mereka sering mempraktikannya bahasa Arab, jadi bahasa Arab itu lebih mudah dipelajari dibanding bahasa Inggris gitu. Dan begitupun ustadz-ustadznya gitu. Eh, Mereka lebih banyak menggunakan bahasa Arab ketimbang bahasa Inggris gitu. Jadi ketika kita mau belajar bahasa Inggris tuh mereka setiap awal pelajaran sudah ngomong, susah Miss, gak bisa Miss. Padahal kita Hmm. belum memperkenalkan gitu. Ketika sudah diperkenalkan, baru deh, oh ternyata mudah ya gitu. Oh ternyata kalau sudah paham polanya bisa ya Miss gitu. Gini doang gitu. Karena Ya. sudah terbesit di pikirannya gitu kan. Kayak, oh bahasa Inggris susah-susah gitu. Oke. Jadi susah diukur. Oke. Sulit diukur ya Bu ya. Iya, Oke. Tapi ketika sudah dikenalkan, barulah kemudian muncul ya iya, sikap positifnya ya. iya, Respon positifnya dan menganggap value itu sesuatu yang penting gitu ya. Sehingga iya, dia bisa mengorganisasikan dengan baik gitu ya. iya. Pertanyaannya lanjutan Bu Rahma. Cara ngubahnya gimana tuh? Supaya dari persepsi yang kalau Bu Sofi tadi overthinking belum-belum sudah down duluan gitu ya. Di tempat Bu Rahmati juga sama gitu ya. Belum kenal, belum-belum udah ini duluan gitu ya. Kemudian gimana awalnya itu? Apa start awalnya itu? Dipaksakan atau kemudian bagaimana? Kalau saya biasanya pendekatannya lewat musik. Hmm. Jadi Oh, mereka kan anak-anak sekarang suka dengerin musik gitu, main gadget itu TikToknya lagunya udah Inggris semua gitu. Saya nanya, kamu suka denger lagu apa gitu. Nanti lagu ini Miss tahu nggak artinya apa gitu. Pas dikasih tahu artinya jadi oh iya gitu, tertarik. Jadi munculin rasa tertariknya dulu gitu, singgung kesukaannya dulu. Atau hmm. mereka suka nonton film apa? Atau animasi apa. Anak-anak kan apalagi kalau kelas laki-laki putra tuh kalau udah ditawarin nonton film tuh semangat banget ya. Tapi nanti kayak habis belajar nanti kita ada nonton ini gitu. Tapi pakai translate-nya Inggris gitu. Jadi ngincer dulu, paham dulu kesukaan mereka apa nih gitu. Setelah itu Ya, biar mau belajar gitu. ya, oke, oke. Nah, ini strategi yang bagus ya, Bu Rahmati ya. Jadi menarik minat dulu gitu ya, menarik minat dulu dan kemudian tidak langsung buka buku gitu ya, tidak langsung kemudian dijejali dengan vocab yang minimal sehari 3 gitu ya, atau sehari 5 gitu, atau sehari 10 gitu ya. Nggak Ya, ditagih dulu itu gitu ya, tapi kemudian diajak dulu ya, ternyata ya ke dalam satu situasi ya apa yang mereka sukai yang terkait dengan proses pembelajaran yang ada kaitannya dengan pembelajaran bahasa Inggris gitu ya. Oke, bagus. Terima kasih Bu Rahmati. Ada pengalaman yang lain Bapak Ibu sekalian selain Bu Rahmati?
Oke, Bu Nurlina mau Oh iya, berpendapat? saya setuju dengan kedua pendapat yang teman saya sampaikan, tapi saya hanya menambahkan saja sedikit ya Pak ya. Ya, Mungkin emang saya setuju bahwa aspek afektif emang itu paling sulit untuk eh, mengapa sulit gitu ya? Karena kita tidak bisa melihat langsung seperti nilai tes gitu ya. Terus seringkali dipengaruhi oleh faktor internal siswa seperti rasa percaya diri, takut salah, dan kecemasan saat berbicara, terutama dalam bahasa Inggris gitu. Nah, yang kedua adalah yang paling sulit adalah aspek psikomotorik. Aspek hmm, psikomotorik ini kalau di dalam bahasa Inggris kan meliputi seperti speakingnya, pronunciation-nya, listening, respon yang seperti itu ya Pak ya. Nah, ya, mengapa cukup sulit? Karena seringkali seperti speaking, listening yang seperti itu kan butuh pembiasaan ya Pak ya. Tidak bisa ya, sekali dua kali langsung bisa gitu. Jadi siswa butuh latihan terus menerus gitu. Terus, nah ada pengaruh dari aspek afektif tersebut di saat siswa misalkan udah memiliki seperti yang Miss Sophie bilang, udah udah overthinking duluan, itu akan sangat mempengaruhi terhadap rasa percaya diri anak gitu loh, dan akan mengakibatkan mereka akan sedikit menutup diri itu, tidak mau karena takut salah lah, takut ditertawakan ketika misalkan dia ngomong pronunciation-nya salah, seperti itu Pak. Itu ya, yang saya rasakan ya Pak ya. Jadi dua aspek itulah yang ya. merupakan yang paling sulit ketika kita sebagai guru mengajarkan speaking skill terutama kepada anak-anak seperti itu, Pak. Iya, betul ya Bu Nurlina ya. Ya, Jadi memang eh jangankan bahasa Inggris ya, mendorong kepercayaan diri ya supaya tidak muncul kecemasan yang berlebihan gitu ya. betul Pak. Overthinking tadi yang disampaikan Bu Sofi juga itu karena anxiety juga ya sebetulnya ya, kecemasan ya. Kecemasan yang berlebihan gitu ya. Dan kemudian dari Bu Rahmati tadi juga sama ya, belum-belum udah lemah duit itu juga karena kecemasan juga ya. Mungkin karena tadi ini kepercayaan diri kita ini ya, anak-anak kita yang harus dibangkitkan gitu ya. Jadi psikomotoriknya ini harus kemudian dibiasakan gitu ya. Jadi perlu Biasa. ada namanya habit ya, pembiasaan gitu ya. Betul Pak. Jadi bagian psikomotorik juga eh, tidak mudah juga ya mendorong siswa dan siswi kita untuk kemudian berani berbicara, berani mencoba, tidak takut salah gitu ya. Mungkin sama seperti Bu Lina dan kawan-kawan sekarang ini, ngapain kuliah S2 gitu ya. Di, di, di tempat kerja pasti ada juga yang masih nyinyir kayak gitu kan. Ngapain kuliah S2 gitu kan. Emangnya nanti nambah gaji, kan gitu ya. Itu kan Betul kadang-kadang Pak. juga merontokkan kepercayaan diri, Semangat. aku pengen Iya. jadi magister gitu kan. Supaya bisa jadi kepala sekolah seperti Pak Purnama gitu ya, Pak Tuhu gitu kan, dan seterusnya gitu ya. Belum-belum di sekolah udah dinyinyirin duluan gitu kan, rontok lah gitu ya. Ini memang perlu ada penguatan dari guru gitu ya. Gitu. Baik, terima kasih Bapak Ibu sekalian. Kita lanjutkan bahwa ternyata penilaian kelas dan proses belajar dan mengajar ini menjadi satu kesatuan ya, yang tidak bisa dipisahkan gitu ya. Jadi eh, ada namanya proses mengajar, kemudian kegiatan belajar mengajar, penilaian, dan umpan balik ini adalah satu siklus yang nggak bisa dielakkan ya. Sistem ini harus dirawat terus gitu ya. Dalam arti ini bukan hanya sekedar konsep ya, Bapak Ibu sekalian. Jadi ketika guru akan mengajar, tentu harus punya rencana gitu ya. Rencananya harus bagus gitu ya. Dan kemudian ketika rencananya sudah bagus, implementasinya juga harus bagus di dalam kegiatan belajar mengajar itu gitu. Akan lebih baik kalau kemudian rencana mengajar itu berpatokan kepada hasil analisis sebelumnya gitu ya. Atau melakukan analisis pada tahun sebelumnya atau penilaian di awal gitu ya. Sehingga ketika kemudian mengajar itu kita tahu backgroundnya apa namanya eh, peserta didik kita, siswa dan siswi kita. Sama seperti situasi yang sekarang sedang masuk ya. Kalau saya ngajar di S1 itu Bapak Ibu sekalian, saya lihat
anak-anak Unindra itu sekarang sudah naik kelas menurut saya. Ya. Unindra dulu awal-awal yang tahun 2011 ketika saya masuk ya, resminya 2012. Jadi 2011 itu masih masih kayak magang lah gitu ya. Pak Tuhu, Pak Arif gitu ya, masih magang gitu. Yang kuliah di Unindra itu betul-betul levelnya paling jongkok, Pak, paling bawah gitu. Ya, paling bawah gitu. Istilahnya kalau di sekitar Unindra itu orang ada jualan gitu nggak laku ya karena memang yang kuliah di Unindra itu kelas ekonominya jongkok banget ya di bawah. Nah, saat ini yang saya lihat itu saya pantau S1 itu ternyata sekarang udah masuk di kelas menengah ya. Dan kalau yang kuliah di hari Sabtu dan hari Minggu, hari Jumat Sabtu kelas non reguler itu rata-rata diisi malah kelasnya sudah menengah ke atas gitu. Jadi kalau kuliah itu hari Sabtu di kampus Gedong sana itu namanya parkiran mobil selalu full penuh ya. Yang bawa mobil siapa? Bukan dosennya. Yang bawa mobil itu ternyata mahasiswanya gitu. Jadi levelnya itu baru S1 loh. S1 gitu ya. Nah, ini oleh karena itu, eh, atas dasar permintaan konsumen gitu ya, atas dasar permintaan konsumen, karena kan konsumen kelas menengah dengan konsumen kelas bawah ini kan beda nih, gitu ya. Oleh karena itu, proses pembelajaran, proses perkuliahan yang ada di Unindra itu juga mengalami perubahan, ya, perubahan. Yang dulunya kita harus betul-betul mengajar secara luring, sekarang permintaannya adalah menggunakan blended learning, pembelajaran secara blend, menggabungkan antara sekali pertemuan daring, besoknya luring, gitu terus. Jadi daring, luring, daring, luring, daring, luring seperti itu. Jadi itu. Jadi dan ternyata model seperti itu lebih efektif ya dibandingkan dengan waktu zaman COVID yang full daring gitu ya. Atau kemudian full luring. Jadi ada efek juga yang tidak 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 positif juga gitu ya. Oleh karena itu siklus dalam hal penilaian kelas ya. Penilaian kelas itu tidak hanya semata-mata ya Bapak Ibu sekalian kalau kita lihat itu jangan hanya dilihat dari sisi kemampuan saja, tidak hanya pada sisi kognitif saja tadi itu. Tetapi juga pada sisi afektifnya juga iya, bagaimana respon ya siswa dan siswi kita ini juga kemudian perilakunya, psikomotoriknya. Ya. Sehingga di dalam suatu proses penilaian ya menilai kelas ini maka 3 domain yang ada di Bloom itu sebaiknya kemudian dilakukan satu proses penilaian. Meskipun tadi ada beberapa yang menyatakan mengalami kesulitan pada level afektif dan kemudian pada level psikomotorik. Ya. Kenapa mengalami kesulitan? Karena memang Bapak dan Ibu sekalian belum terbiasa mengkonstruksi instrumen untuk mengukur kemampuan afektif dan mengukur kemampuan psikomotorik, gitu ya. Eh, dan itu juga masih kita lihat biasa, karena nantinya Bapak Ibu sekalian ketika menyusun tesis di bab 3 mengkonstruksi instrumen itu juga ternyata belibet juga ya, banyak kawan-kawan mahasiswa yang masih kesulitan di dalam mengkonstruksi instrumen. Kemudian, ini yang dikatakan sebagai classroom assessment, yaitu adalah suatu systematic collection analisis informasi untuk meningkatkan education practice, gitu ya. Oke, ini masih lanjut. Nah, kalau kita lihat, Bapak Ibu sekalian, fungsi kita melakukan suatu proses assessment yang ada di kelas itu eh, ada 6 ya fungsinya gitu ya. Yang pertama adalah kita lihat dari sisi quality control ya sebagai standar kompetensi minimal gitu ya. Tapi quality control ini jangan dipandang sebagaimana tadi Pak Arif sampaikan ya, banyak guru yang hanya melaksanakan tes ya sekedarnya gitu ya. Dan kemudian kalau nilainya tidak baik dikatrol lah
gitu ya. Jadi harus betul-betul quality control gitu ya. Kemudian kedua adalah motivation, bahwa penilaian berbasis kelas ini tujuannya adalah fungsinya bisa memaksakan, bisa menekan, bisa memotivasi gitu ya. Memotivasi tidak hanya kepada siswanya, kepada gurunya juga iya. Kalau Bapak Ibu sebagai pimpinan tentu akan melihat tuh gitu ya. Hasil penilaian yang dilakukan oleh guru itu memotivasi guru atau tidak nih. Kalau kemudian ternyata hasil dari suatu proses penilaiannya hasilnya kurang bagus gitu ya. Kemudian yang ketiga adalah public accountability. Ini adalah informasi ke publik karena pendidikan itu ternyata kan sekarang bukan lagi merupakan bagian dari trisentra pendidikan. Ya, pendidikan itu kepentingannya tidak hanya pada trisentra ternyata, ada catur sentra sekarang itu ya. Kalau trisentra dulu ya, kemarin-kemarin sebelum Pak Mukti ini menyampaikan bahwa namanya pendidikan itu adalah kepentingannya orang tua, pendidikan itu adalah kepentingannya sekolah, dan pendidikan itu adalah kepentingannya pemerintah atau bangsa kita. Tapi ternyata sekarang ada satu lagi, kepentingannya masyarakat secara apa ya, masyarakat daring katalah seperti itu gitu. Itu adalah bagian dari public accountability. Jadi kita menilai bagaimana situasi pembelajarannya dan hasil belajarnya itu akan kembali lagi kepada masyarakat. Kemudian yang keempat adalah selection. Penilaian itu untuk menyeleksi atau bisa kita lihat, kita mengelompokkan gitu ya, mana siswa yang tuntas, mana siswa yang tidak tuntas. Sehingga nanti ada namanya tindakan lanjut ya. Ada tindak lanjut untuk kemudian perbaikan di dalam satu proses pembelajaran. Kemudian yang kelima adalah diagnostik untuk mengetahui kelemahan ya, kemudian perbaikan dan umpan balik di dalam satu proses pendidikan dan pembelajaran. Terakhir adalah legitimasi, adalah pengakuan, sertifikasi dan lisensi. Penilaian berbasis kelas itu tentu akan melegitimasi gitu ya, eh, bahwa hasil yang sudah dia ikuti, hasil yang dia peroleh dalam satu proses pembelajaran itu diakui gitu ya. Itu. Oleh karena itu, Bapak Ibu sekalian, kita ingat kembali bahwa namanya proses penilaian itu harus disesuaikan dengan instrumen yang akan kita gunakan gitu ya. Maka kita kembali lagi kepada pertama, kalau tujuan dan pengalaman tertentu, maka instrumen yang digunakan untuk melakukan penilaian bisa menggunakan paper pencil test. Kalau yang dinilai adalah tujuan dan pengalaman belajar yang lain, ya, maka bisa menggunakan performance assessment atau namanya tes praktek. Kalau kemudian penilaiannya itu untuk menilai aktivitas pembelajaran dalam kelompok, maka kita bisa menggunakan observasi. Dan kemudian kalau kemudian kita ingin menilai ya tadi aspek afektif ya, kemudian minat dan motivasi anak didik kita, maka bisa menggunakan rating scale atau skala sikap. Eh, Terakhir ini, Bapak Ibu sekalian, prinsip utama dalam penilaian bahasa tadi yang sudah kita sampaikan, pertama adalah tesnya tentu harus otentik ya. Tes mencerminkan penggunaan bahasa yang sebenarnya. Ya, tadi menarik dari Bu Rahma tadi itu. Kalau ada yang masih merasa bahwa bahasa Inggris ini membebankan sekali bagi mereka gitu, maka mulailah didekatkan dengan hobinya, didekatkan dengan kesukaannya gitu ya. Bahwa bahasa itu merupakan bagian dari kepentingan dia untuk memahami, mengetahui. Kalau dia tahu, dia paham, ya, tentu dia akan lebih meresapi gitu ya. Makna yang ada tersirat di sana, ada meaningnya dari setiap bahasa yang dia pelajari itu. Kemudian kedua adalah practicability. Hasil tes itu harus konsisten. Karena practicability dan reliability ini sering apa namanya ya, tidak berbeda gitu ya. Artinya adalah bahwa tes yang dilakukan itu tentu mencerminkan hasil yang sebenarnya gitu ya. Eh, Konsisten gitu ya.
Kemudian validity, tes mengukur apa yang seharusnya diukur, ya. Nanti ada waktunya kita untuk praktek, ya, bagaimana menghitung tingkat validitas, baik validitas secara judgment validity atau namanya expert judgment dari para ahli, ataupun kemudian validitas secara fees instrumennya, kemudian juga validitas secara empiris berdasarkan data uji coba yang kita gunakan gitu. Sehingga nanti apa namanya proses validity-nya, ya, dari instrumen yang kita gunakan itu mencerminkan apa yang seharusnya diukur. Karena kalau kemudian kita memberikan tes begitu saja tanpa kemudian ada namanya proses cek bahwa instrumennya itu valid dan tidak valid, tentu yang dirugikan adalah peserta didik kita dan kita juga, ya. Kita sudah menghabiskan waktu, tetapi ternyata apa yang dites tidak mencerminkan apa yang diinginkan oleh guru. Kemudian terakhir, bahwa penilaian bahasa itu mesti harus mampu memberikan umpan balik bagi proses pembelajaran. Sebagaimana tadi yang saya sampaikan di awal ketika Pak Menteri mengumumkan hasil TKA numerik, ya, hasil TKA matematika kok sama dari tahun kemarin dan tahun sekarang. Ini kan berarti ada sesuatu yang nggak beres nih di dalam satu proses pembelajaran gitu. Berarti strategi beliau yang lebih memantapkan kurikulum merdeka dengan deep learning-nya itu belum berjalan dengan benar gitu. Makanya beliau mulai menyintil lagi, ya, mulai menyentil asosiasi guru, kemudian mulai menyentil lagi namanya PGRI, Persatuan Guru Republik Indonesia, kemudian juga Prof. Nono sebagai Direktur Jenderal Pendidikan, apa namanya, yang mengurusi tentang guru gitu, ya. Apakah kemudian hasil TKA ini tidak kemudian menjadi bagian dari upaya perbaikan kinerja bagi guru semua? Saya kira itu, Bapak Ibu sekalian, eh, apa namanya, materi kita di siang hari ini. Adakah yang mau bertanya? Silakan. Baik, Pak. Izin untuk bertanya dan untuk saling sharing aja, Pak, ya, bahasanya lebih enak gitu ya. Halo, Silakan. Pak. Terkait dengan yang Bapak sampaikan tadi, kan penilaian ada tiga tadi yang utama ya. Yang pertama adalah kognitif, kemudian psikomotorik, dan afektif. Memang yang disampaikan teman-teman tadi saya juga setuju. Cuman kadang-kadang itu Pak Didi, yang sering saya temui, saya nggak cerita ke sekolah lain, artinya hanya di sekolah saya aja. Itu banyak guru itu kadang penilaiannya itu langsung nembak saja gitu. Artinya tidak ada real datanya. Karena afektif memang sebetulnya bisa diperoleh dari observasi guru, kemudian juga bisa dari jurnal juga, kemudian bisa ada skala penilaian afektif tadi ya Bapak, di layar tadi juga ada tuh penilaian skalanya. Kemudian juga bisa juga lewat penilaian teman sebaya. Secara teori kita paham, tetapi kadang tidak terdata. Artinya itu datanya ada di kepala Bapak Ibu guru di tempat saya, tetapi ketika dari pemerintah ketika menyampaikan kenaikan kelas ada standarnya Pak. Salah satunya adalah nilai sikap baik. Nah, itu kadang-kadang udah apa istilahnya tadinya mau menilai memberikan nilai tidak baik nggak berani karena sudah dipatok seperti itu menjadi standar kenaikan kelas atau standar kelulusan. Artinya eh, Ya. banyak yang melakukan itu hanya sekedar tahu teori tetapi tidak diadministrasikan gitu Pak menurut saya Pak. Kemudian yang berikutnya lagi terkait dengan psikomotorik tadi Pak ya. Psikomotorik itu sebetulnya kita kan di bahasa itu pengennya kita bisa berkomunikasi Pak. Karena bahasa salah satunya alat komunikasi. Tetapi kadang kita mentok Betul. hanya mengejar kemampuan untuk mencapai standar nilai minimal tadi. Jadi kurang maksimal. Beda dengan kursus itu kayaknya bebannya berkurang tetapi fokusnya adalah
membuat kita bisa berkomunikasi baik itu secara lisan utamanya dan yang keduanya adalah secara tertulis. Jadi kalau bisa membandingkan itu, belajar di sekolah hanya untuk memenuhi supaya bisa mengerjakan soal atau evaluasi. Sedangkan di tempat kursus itu adalah belajar untuk meningkatkan skill dalam berkomunikasi gitu, Pak. Apakah Ya, hal seperti ini bisa dilakukan juga? Karena kan kita di sekolah itu juga terbatas mengenai waktu dan kurikulum, Pak, ya. Tidak semau kita memberikan waktu leluasa. Kalaupun kita menambahkan paling di ekskulnya saja supaya anak mempunyai kemampuan utamanya berkomunikasi gitu. Yang ingin saya sampaikan itu apakah di sekolah itu nanti bisa diubah? Apakah bahasa Inggrisnya itu tidak di bahasa ketiga ya atau yang sekarang itu hanya sekedar bahasa asing aja? Apakah dinaikkan levelnya menjadi bahasa yang wajib dikuasai untuk berkomunikasi gitu Pak? Kira-kira tuh terobosan seperti itu ada tidak? Terima kasih Pak. oke, baik Pak Tuhu. Saya langsung respon ya. Jadi eh, pemerintah sendiri ya, satu sisi ingin gitu ya bahwa masyarakatnya itu menggunakan bahasa Inggris itu sebagaimana bahasa ibu gitu ya. Bahasa kedua tapi serasa sebagai bahasa ibu gitu ya. Sebagaimana yang terjadi di Malaysia gitu katakanlah seperti itu gitu. Karena saking biasanya habitnya seperti itu gitu ya. Tetapi apa daya di tingkat level atas pun gitu ya. Itu juga masih ada debat yang menyatakan begini, Pak. Dan sekarang kan memang sudah diakui ya bahwa bahasa Indonesia itu adalah salah satu bahasa yang diakui oleh UNESCO sebagai bahasa resmi UNESCO gitu ya. Dan ini kan hasil perjuangan juga sebetulnya gitu ya. Kita bangga dengan bahasa Indonesia yang resmi menjadi bahasa apa namanya bahasa yang digunakan di dalam suatu persidangan di PBB gitu ya. UNESCO seperti itu menyatakan seperti itu. Dan ini kan perjuangan dari teman-teman guru bahasa Indonesia gitu kan. Nah, kan ada dua seperti itu, Pak. Jadi merasa bahwa yang bahasa Inggris menginginkan seperti itu, tapi kemudian yang bahasa Indonesia juga menginginkan seperti itu tuh, gitu kan. Kembali lagi kepada eh, kenapa ya eh, kita ini mengajar bahasa Inggris itu dari level SD, kemudian SMP dan kemudian SMA ya. Itu kemudian serasa kayaknya patah gitu ya. Parsial gitu ya, Pak. Patah di sini, patah di situ, patah di situ gitu ya. Kalau saya melihat itu mohon maaf ya mungkin ya akan sangat kemudian tergantung kepada bagaimana peran guru ya di dalam satu proses pembelajaran gitu ya. Sebagaimana tadi itu, matematika juga sama gitu ya. Disorotinya adalah ini eh, apa namanya sudah kuat belum sih ya? Yang tampil di kelas itu menjadi dirijen yang bisa mengorkestrasi gitu ya, yang mengetahui minat bakat dari peserta didik kita sehingga dia itu sebagaimana Bu Rahmat tadi itu deteksi dulu kemauannya apa, minatnya apa, kemudian boleh diajak kemudian mengenal secara tidak langsung bahasa itu menjadi bagian dari sebuah kepentingan kita supaya kemudian kita mengerti maknanya supaya tidak ditipu gitu kan sebagaimana orang Indonesia yang pergi ke Kamboja tahu-tahu di sana menjadi apa namanya ditipu kata seperti itu kan kan kelemahan bahasa gitu kan kelemahan bahasa gitu ya. Ini kemudian kembali lagi sih Pak, akan dikembalikan lagi. Pemerintah pusat itu hanya selalu mengandalkan bahwa di pusat hanya apa namanya mengeluarkan namanya NSPK, norma, standar, prosedur, dan kriteria. Direktorat Jenderal yang mengatur tentang guru pun ya itu juga masih belum fokus untuk mengatasi lemahnya di kemampuan literasi dan kemampuan numerasi, apalagi kemudian bahasa Inggris, gitu ya. Ini menjadi tantangan kita semua, Pak Tuhu, ya, menjadi tantangan kita semuanya. Bagaimana kita ya bisa kemudian membiasakan situasi yang ada di kelas-kelas pembelajaran ini
eh, ketika pembelajarannya bahasa Inggris, maka situasinya juga seperti situasi yang percakapannya menggunakan percakapan bahasa Inggris gitu ya. Sehingga anak-anak itu lebih cepat di dalam menguasai konteks dan teks bahasa Inggris. Dan itu akan kembali lagi kepada bagaimana gurunya yang memiliki peran yang sentral dalam satu proses pembelajaran. Gitu ya, Pak ya. Dan itu kembali ke Pak Arif gitu sebagai kepala sekolah istilahnya. Dan Pak Tuhu juga nih Ya. ketika memilih SDM yang mengajar matematika, yang mengajar bahasa Inggris, harus diyakinkan betul nih, gitu kan. Mereka mempunyai planning untuk mengajarnya bagaimana nih, gitu. Apakah planningnya hanya ngajar KKM tanpa kemudian adanya observasi untuk mendeteksi potensi sehingga nanti bisa dilihat afeksinya, juga kemudian prakteknya gitu kan. Sering diadakan lomba, kompetisi, debat dan seterusnya sehingga bahasa tidak lagi menjadi sebuah kendala, tapi bahasa menjadi sebuah alat untuk berkomunikasi dan memahami apa namanya informasi yang ada di dunia gitu ya. Saya kira itu ya Pak ya. Ya, makasih Pak dosen. Ada yang lain Bapak Ibu sekalian? Masih seperempat jam. Izin Pak Dokter. Silahkan Pak Arif. Ya, secara teori terkait dengan asesmen penilaian tentu sangat ideal ya. Namun kalau di lapangan izin Pak Dokter, eh, yang terjadi di lapangan adalah bahwa banyak sekali terjadi miskonsepsi. Contoh saja misalkan dulu di kurikulum 2013 kita mengenal KKM. Kemudian di kurikulum mereka kita mengenal KKTP. Bahwa kemudian guru duduk bersama menentukan KKTP masing-masing mapelnya. Ketemulah angka 80. Ah ya sudahlah, kata guru si A. Toh KTP-nya 8, udah ntar kasih 8. Nah itu, miskonsepsi. Itu kan artinya bahwa anak harus dapat minimal nilai 8, ya itu anak dijagain. Ketika anak melenceng dikit, hei kamu harus dapat 8, ayo belajar lagi lebih giat. Kemudian ketika anak dapat 8 sekalipun, itu bukan hadiah, tapi memang perjuangan si anak. Makanya saya lebih mendorong teman-teman guru itu untuk penilaian proses, Pak Dokter. Jadi nggak langsung nilai itu didapat anak itu pada saat dia ikut ulangan atau ikut apa namanya asesmen akhir tahun dan lain sebagainya. Tapi lebih kepada nilai proses. Saya analogikan sebagai koki yang sedang bayangkan ada dua gambar. Satu gambar itu koki yang sedang masak, mulai dari mencuci sayurannya, mau bikin sup, kemudian mencincang bagian-bagian sayurannya, kemudian mengaduk, mengolah bumbu segala macam dengan gambar yang anak langsung mencicipi sop itu. Kan tentu yang kita cari idealnya adalah bahwa penilaian proses itu ada di mulai dari awal sampai akhir. Itu yang pertama. Kemudian saya juga lebih guru-guru itu melihat kesiapan belajar anak dengan menggunakan assessment-assessment seperti diagnostik di awal. Karena kemampuan awal belajar anak itu berbeda, sehingga nanti assessmentnya juga harus lebih berpihak kepada anak-anak. Kemudian jangan segan-segan membuat assessment formatif, karena di situ bisa kita lihat seberapa jauh pembelajaran yang kita laksanakan itu terserap oleh anak-anak gitu. Dan nanti Betul. di akhir tentu ada asesmen sumatif di mana itulah pencapaian anak secara real. Kira-kira seperti itu Pak Dokter. Nah, oleh karena itu penilaian ini lebih kepada penilaian yang bisa saya katakan apa namanya menyeluruh, penilaian secara menyeluruh gitu. Kita nggak bisa melihat oh anak ini nilai matematikanya jelek kemudian anak ini menjadi jelek gitu. Tidak, mungkin dia jelek di matematika tapi ternyata kan bagus di bahasa Inggris. Ternyata bagus di Ya, bahasa Indonesia. Kira-kira seperti itu. Jadi demikian Pak Dokter. Mohon juga arahan masukan. Terima kasih. oke. Baik Pak Arif. Eh, Kalau kita lihat dari standar apa namanya standar proses pembelajaran di dalam legal standing kita ya di saya lupa ya peraturannya nomornya berapa. Tapi di sana memang ada dua jenis tes yang bisa kita gunakan ya. Tadi yang sudah disampaikan Pak Arif adalah jenis tes formatif dan jenis tes sumatif gitu ya.
Eh, Sebetulnya kurikulum kita itu lebih mengarahkan kepada bagaimana suatu proses pembelajaran itu diiringi dengan penggunaan tes secara formatif. Yang sumatif itu sebetulnya nggak penting-penting banget gitu ya. Cuma kadangkala dari sisi manajerial menganggap kalau tes sumatif itu merupakan bagian dari control checks gitu ya, control check istilahnya pit stopnya di situ dan kemudian juga ketika pit stopnya di situ guru-guru juga nanti akan mendapatkan tambahan salary-nya juga di di sumatifnya itu gitu ya. Sedangkan di formatifnya cenderung diabaikan, nggak ada tuh namanya koreksian yang bisa dibayar gitu ya, menilai afektif yang dibayar gitu, menilai psikomotorik yang dibayar gitu. Jadi ceknya di situ sehingga kita ini sedikit salah orientasinya di situ gitu ya. Karena ada yang mengatakan begini, kalau di Finlandia itu nggak ada namanya tes akhir tuh, nggak ada namanya tes sumatif itu. Adanya adalah formatif. Karena jelas kalau di formatif itu apa yang sudah diajarkan langsung dicek gitu ya. Apakah dia sudah bisa atau belum pada waktu proses pembelajaran itu. Kalau mereka ternyata tidak bisa mengikuti proses speaking katakanlah seperti itu di proses pembelajaran itu, maka dia akan kembali lagi speaking lagi speaking lagi speaking lagi di situ sampai dengan kemudian materi yang diajarkan oleh guru itu terterima dengan baik oleh siswanya. Jadi di prosesnya gitu. Dan di proses itulah terbentuknya karakter juga kita bisa lihat. Oh, ini dia termasuk yang bisa memanipulasi atau tidak gitu ya. Dia merasa ini punya value atau tidak. Itu di formatif tuh. Kalau di sumatif di paling ujungnya hanya cek aja tuh. Sehingga Bapak Ibu sekalian, TKA itu ya tes apa ya? TKA itu tes Kemampuan kompetensi ya, akademik. tes kemampuan akademik Akademik. ya. Itu hanya bagian dari salah satu cara untuk melakukan evaluasi terhadap implementasi kurikulum yang berlaku di Indonesia gitu. Tapi kemudian di satuan pendidikan gitu ya, itu kan jadi berlomba-lomba ya, Pak Tuhu, Pak Arif ya. Kalau TAK TKA-nya jelek gitu kan, waduh itu nama besar sekolah kita itu nggak bagus tuh gitu kan. Padahal itu adalah checks and balance yang ada di evaluasi untuk kurikulum secara nasionalnya, bukan kemudian tingkat satuan pendidikannya gitu. Meskipun sebelum Pak Mukti itu merupakan bagian dari nilai rapot gitu kan, nilai rapot pendidikan ya, rapot sekolah gitu kan. Dan nilai rapot sekolah itu memang lebih mengarah kepada kalau nilai rapotnya kurang baik, maka akan banyak dibanjiri dengan bantuan gitu ya. Banjiri bantuan apa untuk HT-nya, gurunya ikutkan namanya pelatihan di BPMP gitu kan. Kurangnya apa fasilitas sarana prasarananya nanti akan bosnya akan ditambah dari situ. Sistemnya yang diciptakan Mas Nadiem seperti itu. Sebetulnya keren kalau saya lihat itu sistem yang dari Pak Nadiem gitu kan. Cuma ternyata sistem itu muncul di akhir gitu ya. Kenapa nggak muncul di awal gitu ya. Jadi sehingga idenya bagus tapi eksekusinya baru setengah hati, setengah jalan, belum tuntas. Kan belum ada nih sekolah yang ternyata hasil TKA-nya jelek, di rapot pendidikannya warnanya merah, dan kemudian bosnya dinaikkan. Karena dideteksi ternyata nggak punya lab gitu kan. Berarti perlu tambahan nih gitu kan untuk apa namanya bantuan membuat lab gitu kan. Kelasnya kurang bagus, adakan namanya revitalisasi kelas gitu ya. Oh, lingkungannya nggak bagus nih, perlu adanya pagar supaya kalau sekolah itu nggak kemasukan kerbau, nggak kemasukan anjing, nggak kemasukan apa di tempat-tempat di luar Jakarta, di luar Jawa kan seperti itu Pak, masih menyatu dengan alam gitu kan, sehingga mereka terganggu. Oke, dibikinin lah namanya pagar dan seterusnya gitu. Itu sebetulnya eh, rencananya besarnya Mas Nadiem seperti itu. Tapi sayangnya itu launching di akhir, di ujung ketika beliau sudah mau lepas dari jabatan sebagai menteri. Jadi idenya itu hari ini pun akhirnya tidak berjalan, gitu ya. Yang dipakai hanya TKA saja sebagai bagian dari kegiatan evaluasi implementasi dari kurikulum yang berjalan. Dan itu kemudian juga dikatakan sebagai bagian dari untuk tes diagnostik barometer kita terhadap PISA.
Karena pengennya pisahnya kan naik nih, jangan sampai deh levelnya 60 dari 63 di dunia yang ikut OCBC gitu kan. Ternyata kita levelnya 60 dari 63 gitu ya, paling bawah gitu ya. Dan itu tidak terjadi gitu. Oleh karena itu memang Pak Arief agak kita butuh kerja keras ya untuk kemudian mendorong supaya guru-guru itu memang bekerja secara all out ya, secara all out meskipun banyak rintangan untuk kerja secara all out gitu ya. Eh, apa namanya mendorong supaya mereka lebih berkreativitas lagi. Jadi menjadi guru itu betul-betul dari hati dan sepenuhnya mengikuti banyak banyak kegiatan juga di hari Sabtunya atau di hari Jumatnya karena kan ada program guru juga belajar gitu ya. Sehingga nanti ketika guru belajar itu dia akan kembali lagi ke kelas, ke sekolah dengan membawa situasi proses pembelajaran yang lebih baik lagi. Saya kira itu ya Pak Arif ya. Ya, cukup saya kira Bapak Ibu sekalian terima kasih. Sudah jam 2 lebih 26 menit. Saya kira cukup ya. Gimana Pak Tuhu? Nggak apa-apa, Pak. Cukup Pak. Nanti kita lanjutkan di pertemuan mendatang. Ah, Izin Pak, untuk terakhir. Tadi Bapak mm-mm, menyampaikan sudah dibentuk grup belum gitu. Kemudian mm-mm. yang kalau memang perlu dibentuk ya kita bentuk. Kemudian sharing materi untuk presentasi ya kita nanti misalkan ditugaskan ya kita apa namanya itu kita lakukan atau akan seperti ini Pak. Artinya Bapak memberikan pemaparan kemudian terjadi diskusi gitu. Mohon arahnya Pak. Ya. Makasih. Iya, harus ada kelompok yang nanti kelompok itu paparan materi, ya, paparan materi. Jadi supaya memiliki kesempatan yang sama untuk menyampaikan ide, gagasan, dan kemudian berbagi ilmu dengan kawan-kawan semuanya, gitu ya. Dan kemudian kita bisa berespon semuanya. Jadi saling memberi dan menerima informasi dari masing-masing. Nanti mulai minggu depan sudah ada presentasi ya Pak ya. Dan ini Izin untuk jumlahnya ada topiknya, berapa Pak? Dokter. Jumlahnya ada 19 orang. Kemudian kalau misalkan ada berapa topik dalam semester ini nanti kan kita bagi gitu. Oke. Artinya topik-topiknya kan belum dimunculkan gitu. Oke. Atau 19 ya. udah segini Nanti begini saya aja, kirim di grup ya Pak ya. atau Siap, Pak, begini siap. aja Pak Dokter, nggak apa-apa kita dengar kuliah Pak Dokter enak, menarik, menyenangkan. Ya. Nggak apa-apa Pak Dokter kalau menurut saya sih, Ya kan. nggak usah ada Nanti yang kelompok. pendapat cuma Pak Tuhu, Pak Arif, yang lainnya pada ini nih, pada nggak mau nongol loh di sini nih. Enak dengar-dengar kuliah dari Pak Dokter enak banget. Jadi udah Ya. begini aja kalau menurut ide saya mah. Nggak usah Nanti, bagi-bagi kelompok Pak Dokter. oke, nanti saya sampaikan di grup ya Pak ya. Siap, Pak, siap. Makasih, Pak Baik Pak Sambil Dokter. Dokter, nanti terima saya share kasih. materinya. Materinya apa saja gitu ya. Oke. Baik. Baik, terima kasih Bapak Ibu sekalian. Sampai bertemu lagi minggu depan. Insya Allah semoga kita selalu diberikan bimbingan dari Maha Kuasa sehingga apa yang kita lakukan ini memiliki Berkah. manfaat minimal Ya. untuk kita dan untuk masyarakat yang ada sekitar kita. Amin, amin. Amin. Makasih, Makasih, Pak Dokter. sampai jumpa Makasih Pak lagi. Dokter. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh.